Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Tak lama, mereka bermain di bawah kolong jembatan itu. Tiba-tiba, teman Perry datang melewati jembatan itu. Mereka memanggil-manggil Duncan, tetapi Duncan tidak menyahutnya. Dia dan Perry memilih diam saja. Temannya itu pun melemparkan sepedanya Duncan dari atas jembatan itu ke dalam sungai. Tiba-tiba suara kereta api berbunyi dan temannya itu langsung kabur. Sementara Duncan dan Perry masih bersembunyi di kolong jembatan itu dan asik menyaksikan kereta api melintas dari atas mereka. Namun perhatian Duncan tertarik dengan ototnya Perry dan ia menyentuhnya. Perry pun terkejut melihatnya, tetapi ia malah memamerkan bahwa ototnya sekeras batu. Mereka pun langsung beranjak dari sana dan pergi menuju ladangnya Duncan. Duncan menunjukkan sebuah tempat di mana dia dan ibunya menguburkan ayam-ayam mereka yang sudah mati. Perry merasa aneh dan heran melihat mereka menamai ayam-ayamnya itu. Mereka duduk beristirahat dan lanjut bercerita. Duncan akhirnya mempertunjukkan rahasianya kepada Perry. Rahasia menenangkan seekor ayam dengan mengulum kepala ayamnya. Perry merasa jijik melihatnya dan mengatakan hal itu sangat aneh. Duncan meminta Perry untuk mencobanya, dan tentu saja Perry marah dan langsung meninggalkan Duncan. Esok harinya, Duncan membantu ayahnya di lumbung ladangnya. Si ayah tak perlu lagi mempekerjakan orang lain untuk membantunya. Saat mereka beristirahat, teman-teman Duncan datang mengajaknya untuk pergi bersama mereka. Tentu saja karena mereka mengharapkan uang dari Duncan. Duncan bertanya apakah Perry akan ikut. Temannya itu menjawab bahwa mereka akan menjemputnya juga. Duncan minta izin kepada ayahnya dan ia pun dipersilahkan pergi. Teman-temannya itu memastikan Duncan mempunyai uang. Dan secara diam-diam, Duncan mengambil minuman ayahnya dan membawanya kepada teman-temannya. Meski ayahnya sempat curiga, ia malah memberikan uang kepada Duncan agar ia bisa membelikan minuman buat teman-temannya. Harapan si ayah adalah agar anaknya itu bisa bergaul dan seperti remaja lainnya. Malamnya, Duncan dan teman-temannya berada di sebuah pesta. Teman-temannya itu membujuk Duncan minum sampai ia mabuk. Mereka kembali memperalatkan Duncan sebagai bahan leluconan. Perry yang lagi asik sama ceweknya merasa terganggu melihat tingkah laku mereka. Dengan sengaja, temannya itu makin mengejek Duncan yang membuat Perry tidak bisa menahan emosinya. Ia akhirnya meninju salah satu temannya itu dan menimbulkan perkelahian. Namun perkelahian itu tidak berlangsung lama. Malam sudah mulai larut dan sebagian mereka dalam keadaan mabuk. Salah satu teman ceweknya meminta untuk pulang, tetapi mereka belum mau pulang. Cewek itu meminta Perry agar ia membujuk teman-temannya pulang karena dia merasa kedinginan. Namun Perry malah menawarkan memberi kehangatan sama cewek itu dan membawanya ke dalam semak-semak. Duncan yang juga sudah mabuk pergi ke dalam semak-semak, muntah-muntah karena kebanyakan minum. Tak sengaja ia melihat Perry sedang bermantap-mantap memberikan ceweknya kehangatan. Perry melihat Duncan mengamati mereka, tetapi ia mengabaikannya dan lanjut menikmati permainan ceweknya itu mengulum batangnya. Tiba-tiba ceweknya itu dipanggil oleh temannya untuk pulang. Ia langsung meminta berhenti dan menggantungkan permainan itu. Tentu saja Perry belum merasa puas dan sedikit marah. Duncan datang mendekatinya dan minta maaf karena tak sengaja melihat mereka. Sepulang dari sana, Duncan mengajak Perry melihat-lihat isi gudang mereka. Mereka mendapati semua barang ibunya Duncan disimpan di sana, termasuk gaun pengantin ibunya. Perry meminta Duncan untuk mengenakan gaun tersebut. Sempat ragu dan menolaknya, akhirnya Duncan mengenakannya. Ternyata Perry naik nafsu melihat Duncan mengenakan gaun itu. Ia meminta Duncan untuk tidak melepaskannya. Perry bersikap kasar dan memaksa Duncan untuk mengulum batangnya. Kurang puas dengan permainan mulutnya, Perry bersikap kasar dan sangat agresif, sehingga ia akhirnya memperkosa Duncan. Setelah itu, Duncan meminta Perry merahasiakan perbuatan mereka, termasuk Edgar ayahnya. Saat Perry membantu Duncan membukakan resleting gaunnya,
Tiba-tiba ayahnya Duncan masuk dan melihat mereka berdua di sana. Duncan belum melepaskan gaunnya. Perry langsung disuruh pulang oleh Edgar. Meski merasa hancur melihatnya, Edgar masih bisa menahan emosinya terhadap Duncan. Tetapi esok harinya, Edgar menyuruh Duncan mengerjakan sesuatu yang lumayan berat baginya. Duncan disuruh menggali tanah dalam-dalam. Duncan benar-benar merasa kecapean dan ia menyerah. Ia kesal dan langsung pergi ke dalam rumahnya. Ayahnya datang menghampirinya dan berkata kalau Duncan itu lemah. Ia melarang Duncan duduk mengotori sofa rumahnya dan memerintahkan dia bangkit. Tetapi Duncan bersikap keras kepala dan berani melawan ayahnya itu. Akhirnya ayahnya menamparkan wajahnya Duncan dan berkata Duncan tidak normal seperti anak-anak lainnya. Ayahnya langsung pergi ke gudang dan mengeluarkan semua barang-barang istrinya dan membakarnya. Duncan memohon kepada ayahnya agar jangan membakar pakaian ibunya itu. Tetapi ayahnya sama sekali mengabaikan permohonannya itu. Duncan hanya bisa menyelamatkan satu dari pakaian ibunya. Malamnya, Duncan pergi menemui Perry. Ia ingin mencurahkan isi hatinya kepadanya. Ia membangunkan Perry lewat jendela kamarnya dan meminta untuk membicarakan sesuatu. Mereka pergi ke dalam sebuah truk dan bercakap-cakap di sana. Perry takut jika Edgar mengatakan sesuatu tentangnya dan mengetahui perbuatan mereka berdua. Namun Duncan meyakinkannya bahwa semua baik-baik saja. Duncan mengatakan kalau ayahnya hanya marah kepada dirinya sendiri dan telah membakar semua pakaian ibunya. Perry berkata kalau persahabatan mereka sampai di situ saja. Namun Duncan masih berharap hubungan mereka masih bisa dilanjutkan. Perry berkata bahwa persahabatan mereka sudah tidak benar dan telah melampaui batas. Perry berkata kalau dia bukanlah seorang homoseksual. Ia semakin marah saat Duncan bertanya, apakah ia pernah berpikir untuk menciumnya. Emosi mendengarkannya, Perry bersikap kasar dan mencium Duncan begitu saja. Tetapi Duncan membalas ciuman itu dengan lembut. Perry benar-benar tidak menyukai perbuatan itu dan meminta agar Duncan menjauhi dirinya. Ia pun langsung keluar dari truk itu dan masuk ke dalam rumahnya. Ayahnya Perry ternyata telah memantaunya pergi malam-malam keluar rumah secara diam-diam. Ia menunggu Perry pulang dan menanyainya saat ia kembali. Tidak seperti dengan orang lain atau teman-temannya, Perry ternyata sangat takut dan tunduk kepada orang tuanya itu. Dan bisa dikatakan bahwa ayahnya adalah ayah yang bersikap keras dan juga pemabuk. Hari berikutnya, Duncan terlihat begitu bersedih merenungi hal yang melanda dirinya. Berlama-lama di dalam kamar mandi bersama ayam kesayangannya. Ia pergi ke sebuah toko untuk jajan. Saat ia keluar dari dalam toko, ia tidak melihat ayamnya di sana. Ternyata, Perry bersama teman-temannya datang ke sana dan telah menyandra ayam kesayangannya itu. Mereka menyakiti ayamnya dan mempermainkannya. Duncan melihat Perry di sana dengan luka memar di wajahnya. Duncan menanyakan apa yang terjadi dengannya. Ternyata, Perry telah dipukuli ayahnya tadi malam, yang bisa saja karena hubungan mereka berdua. Perry kembali memanggil Duncan dengan sebutan homo. Duncan membantah kalau dia bukanlah seorang homo. Teman yang lainnya kembali menyakiti ayamnya itu dan menahan Duncan. Perry mencekik ayamnya itu di depan matanya Duncan. Namun ia masih merasa iba dan meminta Duncan dilepaskan begitu saja. Teman-temannya kembali membuli Duncan dan menyuruh memperlihatkan rahasianya untuk mengisap kepala ayamnya. Duncan akhirnya melakukannya dengan geram, penuh emosi dan kecewa. Sampai-sampai ia menggigit kepala ayamnya itu hingga terputus. Perry dan juga teman-temannya heran terbelalak melihatnya. Duncan kembali ke rumahnya dengan hatinya yang hancur dan penuh kesedihan. Sang ayah melihatnya datang dengan ayamnya yang sudah mati. Si ayah melihat anaknya itu datang dengan patah hati. Ia menanyakan apa yang terjadi. Namun Duncan memilih diam, menangis dan meminta untuk pergi. Si ayah langsung menahannya dan memeluknya erat-erat, membiarkan Duncan mencurahkan air matanya di pelukannya. Duncan menangis histeris di pelukan sang ayah. Film pun selesai memperlihatkan Duncan menangis dipeluk erat oleh ayahnya. Mereka berdua berdiri tepat di halaman rumahnya. Sebuah scene yang memperlihatkan suasana yang penuh dengan rasa emosional di tengah hari yang petang yang disertai dengan suara jangkrik.
Begitulah teman-teman alur dari cerita di film ini. Film yang menurut saya penuh rasa, apalagi filmnya dibintangi oleh Richard Jenkins, yang biasanya sebagai peran pembantu dan menjadi figur seorang ayah yang baik dalam sebuah film. Aktingnya yang terlihat kalem namun penuh dengan perasaan. Dan menurut saya, film ini bukan sekedar mengenai LGBT, tetapi banyak mengisahkan tentang kehidupan dan komunitas di daerah pedalaman. Sekian dulu teman-teman cerita untuk kali ini, semoga kalian menyukainya. Terima kasih saya ucapkan dan jangan lupa memberikan dukungannya lewat like dan subscribe-nya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.